karena fenomena membahagiakan orang lain ya, masih ke tema kita membahagiakan orang lain itu ada satu sekarang itu yang tren itu kata-katanya itu people pleasure. Kesannya kita itu nanti itu kehilangan karisma. Alah, kita beli Supra kalau gitu. Beda. Kehilangan karisma. Karisma apa? Iya maksudnya mas. Oh iya bawaan. Iya wibawa. Menyenangkan semua orang lain. Menyenangkan semua orang lain. Maksudnya gimana menyenangkan? Badut. Iya enggak? Badut. Ya. Satu kata menyenangkan semua orang lain. Satu kata menyenangkan orang lain. Maksudnya kan ini pernyataan. Bisakah menyenangkan semua orang lain? Menurutmu satu kata yang cocok menggambarkan pernyataan tadi apa? Aku badut. Mas Dedi? Ya mungkin. Lah, iya tuh mas. Ya nggak mungkin tuh. Lah, emang menyenangkan orang lain itu tanggung jawab kita. Ya bisa jadi tanggung jawab kita, bisa enggak. Kenapa bisa iya, bisa enggak? Bisa iya kenapa? Bisa iya kalau kita ada ikatan. Istri misalnya. Istri, ibu, Anak. ayah, adik, kakak dan lainnya. Itu menurutku ada kewajiban untuk membahagiakan. Meskipun nggak semuanya bisa bahagia ya. Iya. Misalkan ini aku ceritanya membahagiakan ibu, misalkan mau membelikan apa gitu. Ya bisa aja orang lain nggak bahagia kan. Meskipun itu di lingkunganku. Gitu. Meskipun begitu. Tapi kan ada tanggung jawab untuk membahagiakan gitu loh. Ya, artinya kalau membahagiakan berarti diri kita sendiri pun harus bahagia terlebih dahulu kayak gitu sih. Kalau pertanyaanmu tadi tak balikan ke kamu sendiri biar. Yang mana? Kenapa badut berarti? Kenapa badut? Iya. Karena menurutku kebahagiaan orang lain itu bukan tanggung jawab kita. Iya. Tapi ada beberapa orang itu yang merasa kalau orang lain itu bahagia, dia tuh ikut bahagia. Tapi pada akhirnya dia tuh kehilangan jati dirinya karena terlalu fokus kepada kebahagiaan orang lain sampai lupa kepada bahagianya dirinya sendiri. Jadi misalnya di tempat ini tak gambarin hewan bunglon. Jadi kan kalau bunglon misalnya ini coklat pasti dia berubah jadi coklat kan, Mas. Nah, itu si seseorang tadi yang ingin berusaha membahagiakan orang lain tadi itu seperti itu. Jadi misal kondisi teman-temannya kayak gini, ya udah dia berusaha seperti itu agar teman-temannya bahagia. Pindah ke tempat ini, dia juga seperti itu, mengikuti lingkungan pertemanan yang sekarang Ya, itu. kemanapun tempat berarti. Iya, jadi dia berakhirnya berubah-ubah sehingga dia tuh maksudnya lebih ke yang lupa jati dirinya yang mana karena tidak memegang idealisme Ya tadi. itu jati dirinya ya itu. Bunglon. Iya. Ya, gak idealisme noh. Lah, orang kan apa namanya punya pilihan sendiri-sendiri. Iya. Kita punya hak untuk memilih kita. Emang menurutmu gimana? Ya kalau saya sendiri ya ikut sama yang dikatakan oleh Mas tadi. Karena ikut dua Ini tadi. karena cowok-cowok ya saya Enggak sendiri. lah, Enggak kan nggak dong. janjian ya sebenarnya. Kan. Oh. Jadi ya kalau katakanlah kita melihat dari segi pandangan dari kita ya, dari Iya. saya sendiri lah. Ya saya kan masih pelajar. Jadi kan kita membahagiakannya kan orang tua, ibu, terus juga adik saya. Kan kalau orang lain selain itu kan ya cuman saudara kan. Iya. Ya kan cuman sewajarnya aja. Tapi kan lebih keikatan kita kan. Ikatannya mungkin ibu, adik, pacar lah ya. Waduh. Pacar. Cuk. Siapa tahu. Ditanya Mas. Siapa pacarnya? Bukan sini. Oh, bukan sini. Bukan sini. Oh, anak pondok. Iya, anak pondok. Ya. Oke. Ya, terus kalau misalnya kita kan tidak ada ikatan, itu kan bukan hak kita untuk membahagiakan, tapi kan kita juga ingin melihat senyuman orang lain kan. Ya, Iya. katakanlah simpati lah ya. Katakanlah kalau misalnya ini ada orang yang membutuhkan, kita bantu. Itu kan ingin membahagiakan orang lain dengan cara bentuk materi gitu kan. Nah, ya katakanlah kayak gitu, Mbak. Tapi karena fenomena Itu tadi dari sudut pandangnya. Iya. Kan kita menampung semuanya. Iya. Jadi nggak ada yang salah kan? Nggak ada yang Iya. salah. masing-masing. Ya mungkin penonton juga ada pendapat yang Iya, beda iya. kan, bisa Coba jadi. tulis di kolom komen. Kok- ya kan? kan kita nggak live. Oh nanti tulis di komen Iya. di kolom komen ya guys ya. Besok tak baca. Terus abis itu karena fenomena membahagiakan orang lain ya, masih ke tema kita membahagiakan orang lain itu ada satu sekarang itu yang tren itu kata-katanya itu people pleasure. Oke, terus Karena dia merasa si people pleasure ini merasa kalau kebahagiaan orang lain itu adalah
tanggung jawabnya. Dan kalau misalnya nih aku sama Mas Dedi kesenggol, kan ini Mas Dedi ya yang people pleasernya nyenggol aku yang nyenggol Mas Dedi, tapi Mas Dedi yang minta maaf. Ya nggak ada salahnya kan? Lah bukan gak ada salahnya, tapi kalau dalam logikanya, kenyataannya itu tuh bukan yang harusnya minta maaf, itu harusnya aku, karena aku yang nyenggol, bukan Mas Dedinya. Yo nggak apa-apa. Itu nggak bisa nggak apa-apa, Mas. Tapi kan kalau aku nggak apa-apa kayak gitu, misalkan kamu yang salah, aku yang minta maaf, lo nggak apa-apa. Kan katanya cowok selalu salah. Nah, itu kan cowok kan selalu salah. Jadi Wis kita harus puas minta toh. maaf terus. Jangan karena kalian berdua cowok di sini ya. Tapi kan katanya kan perempuan harus validasi kan. Nah, makanya Emang cowok enggak ya? enggak Masa- ada kita. Tadi Cup, kamu sebelum take video ini kamu harus Itu validasi kan loh. gimmick doang, gimmick. Enggak ada apa-apanya. Memang yang di kamera itu nggak pernah benar, guys. Kalau aku pribadi nih, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi orang lain melakukan kesalahan, kita yang saya pribadi, aku sendiri yang bilang minta maaf terlebih dulu, itu nggak apa-apa. Yang pertama itu bisa jadi kita ngode gitu ya sebenarnya. Ini kita kamu yang salah tapi aku yang minta maaf. Harusnya kamu yang lebih dulu. Kan nanti Ucup bisa menjelaskan, kan yang berkali-kali masuk pondok nih. Katanya siapa yang cepat lebih dulu minta maaf itu yang apa? Yang apa, Cup? Ya, maksudnya kan Ya, harusnya lebih yang apa ya? Kata-katanya gimana ya? Yang lebih baik. Oh, yang lebih baik tuh orang yang lebih dulu minta maaf, gitu kan? Emang iya, Mas. Iya, Ya, tapi kan kalau minta maaf bukan salah kita juga. Kesannya kita itu nanti itu kehilangan karisma. Alah. Kita beli Supra kalau gitu. Beda. Kehilangan karisma. Karisma apa? Iya, maksudnya, Mas. bawaan. Iya, wibawa. Loh, misalnya ini Ucup nggak salah apa-apa tapi dia minta maaf terus sama orang, lama-lama orang itu jadi enakan terus sama dia. Ucup terakhirnya jadi orang yang takut menolak. Tadi Padahal satu momen Ucup mau menolak kan, tapi karena keburu tadi kamu ini people pleaser, nggak mau gitu. Itu dampaknya sebenarnya, bukan masalah yang duluan minta maaf berarti yang lebih baik, bukan masalahnya di situ, Mas. Enggak, tadi kan kamu ngomong kalau kayak gini, kan aku ngomong dari sudut pandangku. Iya. Kalau aku sendiri kayak nggak apa-apa Nggak sih. apa-apa. Maksudnya Bener, minta bener. maaf bukan berarti nggak enakan terus gitu loh. Bukan Tapi- terusnya begitu ada juga. saatnya, enggak. ada saatnya. Tapi ya enggak, orang yang nggak enakan itu orang yang people pleaser itu pada akhirnya memang jadi orang nggak enakan. Kita nggak bisa ngomongin orang lain dari sudut pandangmu, Nis. Aku sih Nah sebenarnya. iya, maksudnya gini loh. Kamu ngelihat Ucup begitu Mm-mm. dari sudut pandangmu, Iya. pasti nggak enak lah. Kalau Ucup yang melakukannya oke-oke aja, fine-fine aja, gimana coba? Sebenarnya kayak gitu sih. Kan tergantung kita yang ambil Eh. kayak gimana apa? Dia yang sikap menjalani kita gitu loh sih, maksudnya. kayak gitu. Kalau misalnya saya minta maaf terus ya nggak apa-apa, tapi kan tahu di mana otak salahnya sih sebenarnya. Kalau misalnya saya nggak salah disuruh minta maaf ya saya nggak mau juga kan Mas ya. Kalau misalnya dia salah terus dia nggak mau minta maaf ya saya harus membangkitkan dia agar merasa bersalah sih. Takutnya kalau dia nggak ada salah dari sejak sekarang, takutnya kedepannya juga ngelakuin kesalahan cuman diam aja Berulang aja. terus. Nah, berulang. Nah, kayak gimana tuh, Nis? Emang gimana coba? Nah, apa? Coba kita dengarkan isi hati perempuan gimana? Emang maumu gimana coba? Mau yang mana? Ya, kalau tadi kan kita gak kontra, Iya, ya kan? ngomong- Memang sebenarnya tuh kalau dari sudut pandangmu gimana? Kalau dari sudut pandangku ya, kan perihal bahagiain orang ya tadi awalnya sumbernya. Itu tuh bukan kewajiban kita. Memang ada beberapa orang yang tipikal kalau orang bahagia dia bahagia. Tapi karena dia terlalu berfokus kepada bahagianya orang tadi, dia itu lupa sama kebahagiaan dirinya sendiri. Padahal memang jauh di lubuk hatinya itu dia tuh merasa tersiksa sebenarnya karena dia nggak menjadi dirinya sendiri. Nah, lain dari itu, dampaknya dia tuh jadi takut untuk menolak ajakan yang harusnya dia sibuk nih, dia banyak tugas, tapi karena tadi dia nggak enakan, terakhirnya dia tetap menerima ajakan itu, gitu loh Mas. Lah tapi kalau misalkan tadi yang kamu bilang ada orang yang bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Lah, ketika dia diminta tolong membahagiakan temannya. Jadi temannya bahagia nih kalau ditolong Iya. sama dia nih. Nah, apa salahnya kalau gitu? Ya nggak ada salahnya sebenarnya, Iya, terus? tapi
Terus Gak ada gimana? salahnya kan sebenarnya. Oh. Cuman masalahnya Loh, gak ada salahnya kok masalahnya. gak ada salahnya tapi Gimana ya, coba ya. gimana? Menurutku itu sesuatu hal yang harus kita minimalisir. Karena itu betul-betulan yang merugiin diri sendiri. Jadi menurutmu orang yang apa namanya? Nggak enakan nanti. Nggak enakan itu nggak bagus. Nggak Nggak Nggak. bagus. Buat dirinya sendiri buat itu nggak dirinya bagus. sendiri. Oh, harusnya gimana? Ya harusnya dia itu menerapkan batasan, tapi bukan berarti yang dia apa-apa harus punya batasan, enggak ya, tapi lebih ke yang kan kalau orang nggak enakan itu biasanya ke distract sama omongan orang. Jadi kalau aku nanti bilang enggak pasti dia nanti in aku deh enggak mau berteman sama aku gitu-gitu kan. Jadi alangkah baiknya dia tuh menerapkan mungkin yang bodoh amat. Sesekali itu harus tetap bodoh amat gitu loh Mas. Bodoh amat bukan berarti egois. Tapi harus menetapkan batasan tadi. Dibatasin. Iya. Nah, nggak semua orang tuh bisa begitu. Iya. Nah, harusnya gimana? Har- Misal nih, aku minta tolong Nis, ayo Nis, misalkan ini, gitu. Sebenarnya kamu tuh nggak mau gitu loh, tapi karena diminta tolong, jadi nggak enakan, ya udahlah, gas gitu ya kan? Iya. Nah, padahal itu kalau diteruskan terus menerus nggak bagus. Nah, gimana cara menolaknya? Ya cara menolaknya dengan satu kita jangan sampai berpikiran kalau kan itu tadi yang mengganggu sebenarnya pikiran kita kan. Karena kalau misalnya kita menolak nanti dia jadi nggak mau minta tolong lagi sama aku, nanti dia berpikiran buruk gitu kan. Berarti hal yang harus diterapin yang itu stoikisme. Pernah dengar gak sih ilmu seni bodoh amat? Wih. Oh di buku itu ya. Iya yang di buku itu kan sebenarnya ajaran dari Aristoteles kalau nggak salah. Iya, iya. Ya bodoh amat sama hal yang penting kita nolak. Kita nolak itu kan bukan berarti kita nggak mau nolong, karena kita memang nggak bisa. Jadi kita nggak pikiran-pikiran yang tadi pasti habis ini dia nggak mau berteman lagi sama aku, itu harus dibuang jauh-jauh gitu. Ya coba kalau dengarkan dari Ucup ya. Aduh. Gimana Cuk? Kalau dari saya sendiri apa yang dikasih tahu sama Mbak Nisa tadi ya, misalnya tadi apa Mbak? Yang mana? Yang Soalnya terakhir banyak dong, stoikisme. Itu kan mungkin kita saya tanya dulu Mbak Nisa ini orangnya nggak enakan apa gimana? Nggak enak kan? Nah, kan. Jadi kalau nggak enakan saya juga nggak enakan Mas sebenarnya. Jadi ya kalau ada orang yang membutuhkan ya kita tolong. Tapi dengan catatan kita bisa memanage waktunya. Bisa memanage waktunya itu kita ada kesibukan tapi kesibukan itu bisa diganti nggak di lain waktunya gitu. Kalau misalnya nggak bisa diganti lain waktu berarti kan kita nggak bisa menolong dia yang meminta bantuan gitu. Jadi ya alangkah lebih baiknya tahu di mana letaknya kita sedang dibutuhkan atau enggak kita sedang ada kesibukan lainnya. Oke. Kayak gitu. Oke, kalau ini ditarik kesimpulan artinya sebenarnya nggak enakan itu bagus dan nggak bagus juga. Iya. Tergantung dari sudut Tergantung pandangnya orangnya. gitu loh ya. Ya, ditarik juga bahwa sebenarnya kesimpulannya adalah prioritas. Nah, skala prioritasnya. Ya, tadi Ucup bilang, oh nek misalkan ini ternyata hari ini lagi sama ibunya buat nganterin kemana, ternyata Nisa minta tolong dianterin ke sini. Ya pasti Ucup lebih ya. Ya Ibunya. lebih berat ke ibunya kan tadi. Dan harus ke situ sebenarnya Iya. kan, ada kewajiban itu. Tapi permasalahannya nggak semua orang tuh punya komunikasi yang bagus. Bener. Gitu loh. Belum tentu Ucup ngomong ke Nisa dengan kalimat yang benar misalnya. Iya. Waduh aku nggak bisa nggak dijelaskan Nah. karenanya apa. Gitu. Kan cewek biasanya kan memperumit ya. Iya kan. Kayaknya nggak semua cewek deh. Cowok juga kalau nggak dapat alasan yang misalnya karena ada kata tambahan karena apanya juga pasti bingung sendiri nggak sih? Ya iya. Makanya nggak cuma cewek ini Ucup cewek. Tak Kenapa emang cewek kenapa Jup? Ya kayak gitu cewek tuh. Kenapa? Kayak butuh apa? misalnya tidak ada kegiatan nih. Hmm. Nah, tapi tiba-tiba dikasih tahu setelah kegiatan after gitu kan. Ternyata masih marah-marah gitu, marah-marah. Loh, kenapa marah-marah? Ya kan tadi karena nggak dikasih tahu detailnya sebelum acaranya gitu. Nggak dikasih tahu detailnya sebelum acara. Jadi memang bener kan? Bukan karena cewek ribet, tapi memang nggak ada kejelasan. Tapi karena kan setelahnya kan detailnya. dikasih tahu. Ya kan keburu kesel ya. Nah kan kesel. Tapi kan kalau cowok beda ya Mas ya. Cowok Emang iya. ngertiin dulu kalau misalnya ada acara. Oh ini ngapain kesibukannya apa. Kalau cewek
menit, jam ngabarin kemana sih? Kok nggak ada orang, nggak ada Iya. kabarnya? Iya nggak? Iya kan Ya kan? tadi nggak ada. Yang penting kan harus ada kejelasan kenapa kamu nggak ada. Bukan tiba-tiba nggak ada. Ya orang ya kalau tiba-tiba nggak ada kecarian. Ya namanya kamu orang penting kan di hidupnya, gitu loh. Kalau kamu nggak dicariin berarti kamu emang nggak sepenting itu. Oh, gitu. gitu ya Mas Dedi ya. Ya intinya di komunikasi sih sebenarnya. Ya, Iya. berarti intinya kan kuncinya komunikasi ya, Kuncinya komunikasi di antara komunikasi. satu sama lain berarti. Jadi enak nggak enak itu kan sebenarnya tergantung dari komunikasinya juga. Gitu loh. Disampaikan aja kayak misalkan nggak bisa nolong, gini loh, orang minta tolong ke kita, spesifik ke kita, itu kan pasti tahu. Oh, aku minta tolong ke dia itu karena dia punya kapasitas, Iya. dia yang bisa nolong. Itu kan sudah Benar-benar. sudah orang minta Diputuskan. tolong itu sudah pastilah begitu ya kan. Kecuali kalau itu random gitu loh. Nah, maksudnya kalau memang nggak bisa ya disampaikan aja. Oh nggak bisanya karena ini, alasannya ini, karena bikin ini. Harusnya dia paham. Apalagi kalau bisa merekomendasikan. Coba aku nggak bisa minta tolong sama ke dia, dia gitu. Jadi nggak enak itu menurutku akan secara alami akan hilang ketika memang kita menyampaikannya dengan Komunikasi komunikasi yang baik. baik, maksudnya yang sama-sama ngerti gitu. Iya. Ya, gitu aja sih. Gitu. Tapi kalau memang apa namanya memang nggak ngerti-ngerti ya misalnya dikasih alasan begini dia masih ngajar buat aja sih Iya, sebenarnya. itu merumitkan Nah, keadaan aja. sih, gitu. Cewek kan biasanya gitu enggak nih. Kenapa? Ya, Kayaknya nggak cowok tahu. juga ada deh. Siapa? Siapanya juga emang ceweknya ada yang merumitkan. Nah, siapa tahu? Nah, kan sama dengan cowok siapa tahu. Rumit gitu. Oknum berarti. Iya. Ya kayak nggak semua cewek ribet. Tapi gitu. kadang cewek itu ribet karena memang mendulukan perasaan sih menurutku. Ya sama aja kan. Berarti ribet nggak sama aja? Nggak sama aja, beda. Kan cowok juga ada yang ribet. Iya nggak? Enggak. Ya Enggak udah ya, Mas, sama. ya? Sama rata kan kesetaraan gender kan. Oh iya. Sebenarnya ribet nggak ribet itu tergantung situasi kondisi nih. Kalau menurutku ya, kalau kondisinya nggak memungkinkan, terus kayak ya bisa aja emosional seseorang tuh ngaruh dari situ juga. Nah, benar-benar. Tapi kalau santai selalu nggak masalah. Misalkan kan cewek kan pengennya apa sih? Yang dipengeni cewek dari cowok apa? Dia mengerti. Beda-beda Cowok ya. ngerti, biar cowok ngerti, gitu. Kan beda-beda ya. Kalau Iya. menurutku, Kalau dari kamu sendiri kalau aja. aku Ah. pribadi itu lebih ke perhatian Nah, mungkin. Jadi pengen dimengerti kan? Ya, Pengen Memang iya. dingertiin, terus Iya, ngechat, kan, terus nah. gitu. nggak harus dicet. Soalnya aku Itu juga sebenarnya. bukan tipikal yang suka cetan. Tapi lebih ke yang mungkin Gimana ngertiinnya coba? VC gitu, bukan. telepon. Aku juga bukan tipikal. Tapi iya. Tapi Berarti lebih nggak ada ke komunikasi sama menghabiskan sekali dong. Bukan, tapi lebih ke menghabiskan waktu bersama. Ya, kalau nggak bisa. Kalau LDR Kalau LDR, ya udah. putus Ya, berarti. Bukan, tapi mungkin sesekali itu teleponan, tapi nggak yang harus 24/7 itu chatan. Karena aku juga kalau chatan muak gak sih? Lah iya yang buat maksud apa namanya? Perhatian. tuh gimana? Ya, yang dia itu mungkin lebih ke ini dia tahu kita di mana tanpa kita mengabarin. Oh, ngasih GPS-nya maksudnya. Bisa jadi iya. Terus? Yang memantau dia tuh mantau tapi dari jauh gitu loh Mas. Jadi kayak perhatian kecil yang menurut seorang cowok itu biasa aja, tapi di beberapa wanita itu tuh luar biasa. Menurutmu begitu? Salah satu Iya. bentuk perhatian caranya begitu tadi. Iya. Tapi kan menurut cewek lain juga ada yang dengan chatan terus, teleponan terus gitu. Ngabarin terus, Terus. sleep call gitu-gitu. Nah, itu aku tuh muak sebenarnya. Oh. Kamu nggak tipe kayak gitu berarti. Tapi chatan sesekali, bukan berarti nggak chat sama sekali ya. Masa iya nggak chatan seharian? Tapi bukan yang 24/7 intinya gitu. Biasa. Coba kalau dari sisi cowok ditanyain. Cowok gimana? Coba tanyain. Cowok tuh sukanya digimanain? Enggak, maksudnya keberatan enggak dengan apa yang kamu pengen Iya, gitu loh. Gimana? Gimana Cup? Ya, kan yang penting tadi kan kuncinya apa? Komunikasi kan. Nah, kan saat ini kan LDR ya kan komunikasi yang dipentingkan. Berarti kan satu sama lain harus ngertiin gimana sih gimana sih apa ya namanya? Love language.
Apa? Ya. Pakai love language. Kok pakai love language sih? Kan bareng, kita baru LDR. Oh, Nggak iya. ada love language-nya. Jadi kan ya katakanlah yang paling kunci utama kan kita komunikasi ya. Jadi kan kita harus tahu baru ngapainnya. Kan juga kita punya kesibukan sendiri-sendiri. Kita juga capek gitu kan ya. Intinya kan kita tetap ngabari kalau misalnya capek ya kasih waktu lah untuk space kita untuk istirahat gitu. Kalau misalnya nggak dikasih space untuk itu kan nanti waktu komunikasi, waktu VC gitu kan kita kayak meluap gitu emosinya. Kayak nggak bisa ngontrol emosinya kan kita jadi ke cewek itu pakai nada tinggi, ya nggak? Tahu. Terus kalau misalnya cowok pakai nada tinggi, Cewek gimana? itu merasa paling sakiti. Nah, makan sakit kan ya kayak Iya. gitu. Saya baru kayak gitu ini ya. Emang Mas Dedi? Apa? Kalau misalnya istrinya lagi di luar kota, dinas di luar kota, emang Mas Dedi nggak cariin apa? Emang istrinya nggak nyariin Mas Dedi apa? Enggak. Emang iya. Enggak nyariin kan sama-sama tahu. Ya, kan Ya. kita sama-sama tahu. Mantau kan? Enggak. Komunikasi tadi. Enggak mantau, aku enggak mantau. Ada kan pasangan yang apa Harus namanya? banget. Harus banget gitu Iya. loh. Anytime anywhere semuanya pergerakan tuh Iya, semuanya harus diketahui. diketahui. Itu ada yang modelan kayak Ada, gitu. ada. Ada yang simpen GPS dan lain-lainnya itu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi ya, maksudnya di aku sama pasangan tuh oke, kita jam sekian ini kita kerja. Iya. Ya wis. Nggak perlu disampaikan detailnya. Kita harus gini. Meeting Wah, itu samain juga. kita sudah capek bekerja, kemudian harus melaporkan kayak gitu kayaknya kok terlalu sih menurutku. Berlebihan. Dan ini bisa terjadi kalau sama-sama sama-sama kedua orang ini sepakat. Iya. Kalau satunya maunya yang anytime anywhere itu tadi, satunya maunya yang simple ya nggak akan bisa terjadi gitu loh. Tapi kan biasanya kalau cowok simple, cewek yang rumit. Cariin terus karena kamu sering kan apa namanya nih? Apa? Misalkan ketemu sama cowok misalkan ya. Kita nongkrong ini bertiga ini diteleponin mulu kayak gitu. Ya Temanku sih, Ah, bukan lah, aku. ada kan? Ada kan orang yang modelan kayak gitu. Ada juga kebalikannya, ceweknya yang diteleponin terus. Ada juga tuh posesif modelan cowoknya Cowoknya. kayak itu juga ada gitu. Padahal cowoknya posesif karena takut ketemu di tempat yang sama ya kan. Nah, nggak tahu. Nggak tahu, kan nggak tahu. Nggak tahu. Tapi yang jelas sebenarnya masalah perasaan itu akan hilang sebenarnya ketika ada komunikasi yang jelas. Iya. Ya kan, Penting sampein tetap aja. ngabari ya. Aku jam sekian mau ke sini, ini segini, ini nggak usah disampaikan detail mau ketemu Nisa, ketemu Ucup, ketemu Derisma, ini nggak usah gitu. Kayak gitu. Kalau aku loh ya. Iya sih sebenarnya. Memang komunikasi itu solutif itu ya untuk Ya. di tiap beberapa permasalahan dan hampir semua masalah enggak sih? Dan Kuncinya hampir semuanya komunikatif. masalah kan semua masalah itu terjadi sebenarnya awalnya dari komunikasi. Ya, miskomunikasi sebenarnya. Dari Apalagi LDR loh ya. Nah, misalkan nih LDR atau jarang ketemu misalkan. Iya. Dalam satu kota kan nggak semua orang itu bisa ketemu tiap hari kan? Bener. Iya kan? Nah, itu bisa jadi masalah di situ gitu. Satu Kalau kota. komunikasinya. atau kota kalau beda negara. Nah, apalagi beda negara tuh. Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Lebih rumit lagi permasalahannya. Tapi kesimpulannya adalah sama sebenarnya berasal dari situ. Jadi ngomongin enak sama nggak enak sama orang lain tuh sebenarnya tergantung dari kitanya sendiri juga. Benar-benar. Cara kita gimana? Oh, supaya saya menolak Nisa tanpa merasa tidak Enak. enak itu gimana? Kan jelas enak. Nis aku nggak bisa Nis, tapi karena apa namanya? Aku nggak bisa nolongin gara-gara karena ada ini gitu ya. Coba deh minta tolong sama ini. Kita lagi bisa misalkan. Tuh, kalau kita nggak bisa Misalkan. berarti kan harus ada solusinya gitu ke Solusinya orang apa lain. gitu. Ya. Kayak gitu. Tapi kalau pengennya aku minta tolong dijemput, pokoknya harus jemput. Ya wes. Ribet banget. Ya wes, padahal ada teknologi namanya Gojek, ada iya, Grab, Maxim. Ada lain banyak banget. hanya. Nah itu loh maksudnya. Itu harus ada solusi. Makanya letaknya kalau orang udah di apa namanya dikasih tahu nggak enaknya apa nggak bisanya karena apa tetap maksa dan lain-lainnya ya berarti cuman mau nyari gara-gara wae Oh iya, berarti. nyari perhatian aja sih Perhatian aja sebenarnya. gitu.
Begitu ya guys. Gitu ya. Iya. Sebagai orang yang nggak enakan ya tadi kamu kan bilang kamu sebagai orang yang nggak enakan, Ucup sebagai juga. orang yang nggak enakan. Sebenarnya kan kita semua ya nggak enak kalau nolak. Iya, benar sekali. Bener-bener. Dimintai tolong nggak enak itu apa dimintai tolong nggak bisa nolong itu pasti Ada rasa sungkan. ada rasa nggak enaknya karena nggak bisa nolong gitu-gitu. Padahal nanti kalau kita butuh gimana ya? Nah. Padahal Nanti dia nggak Timbal mau. baliknya kita ini gimana ya gitu. gitu. Oke, gitu aja nih ya. Oke. Jadi jangan ngerasa nggak enak kalau dimintain tolong bantuan, jawab aja sesuai dengan kenyataannya. Kalau memang nggak bisa jawab aja nggak bisa. Kalau memang bisa ya ditolong gitu. Ingat ya guys. Gitu. Ingat-ingat harus Dan diingat. Nis, tutup Nis. Tutup. Oke, maaf ya guys. Jadi itulah episode kita kali ini bahas tentang yang gak enakan tadi. Diingat ya pesan Mas Dedi sama Mas Ucupnya gimana. Dan nantikan episode selanjutnya karena tadi bahas soal komunikasi terus. Minggu depan kita akan merembet ke tema-tema yang sedikit komunikatif. Apa ya? Apa tuh? Nah, nantiin aja selanjutnya. Bye bye.